Orang-orang yang seorang profesional pesilancar yang bermain itu pesilancar di gelombang ombak, kan? Orang yang ahli dia justru mencari gelombang ombak yang tinggi. Semakin ini ya. Semakin tinggi semakin bagus karena dia akan masuk di dalam tengah situ dan dia akan bermain di situ. Benar nggak? Dia merasa begitu bahagia. Tapi ada orang yang sangat ketakutan dengan gelombang ombak yang tinggi ini dan dia karena tidak bisa berenang dan mengakibatkan bisa kematian. Terus apa masalahnya? Gelombangnya sama kan? Semangat pagi, Semangat pagi. CR nih. Pagi. Gimana kabarnya nih? Kabar baik semua ini. Saya luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Ya. Ya semoga ini juga jadi awal yang baik untuk hari ini. Karena hari ini tuh selain rasa semangat yang luar biasa, di hari ini juga begitu luar biasa karena kita juga mau ngobrolin yang luar biasa tentunya. Nah, kok hari gimana nih kesehariannya? Sehari ini, belakangan ini saya lebih tambah sedikit sibuk. Tambah sedikit sibuk. Wah, sibuk apa aja nih? Ya, saya sudah baru beresin selesai skripsi S2, jadi sebentar lagi tinggal nunggu wisuda. Tambah sekarang ada kerjaan baru. Tambah ada lagi buat bisnis yang baru lagi. Wah, jadi tambah sibuk sedikit nih. Oh, berarti ini udah selesai tesisnya, tinggal wisuda aja ya? Iya. Wah, luar biasa. Kok gimana nih? Kok hari ini juga ini ya? Pandita juga ya? Pandita ya, kelihatannya begitu ya. Ini luar biasa juga loh kok hari Sutanto ini. Nah, kok hari ini tuh kita mau membahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Saya mau bertanya dong, berdamai dengan diri sendiri tuh kalau menurut kok hari itu seperti apa sih? Ya, jadi seni berdamai dengan diri sendiri ya sebenarnya. Jadi untuk bisa berdamai itu sebenarnya kita butuh seninya gitu sebetulnya. Oh, ada karena seninya. Iya, nggak semua orang bisa berdamai sama hidupnya. Jadi kenapa saya berikan topik semacam ini? Kalau kita lihat ya, ada orang-orang di sekeliling kita. Mereka itu kalau dibilang hidup sudah enak. Ya, misal contoh nih ya, saya kasih contoh kalau kita lihat baca berita ada Miss Amerika. Sebelum dia jadi Miss Amerika, dia sudah jadi pengacara yang terkenal. Ya, terus kemudian ikut perlombaan Miss Amerika di Amerika sana. Akhirnya dia memenangkan. Ya, ketika dia memenangkan, dia sudah popularitas, tambah menjadi makmur, tambah kaya gitu ya, dan sering dibawa ke sana ke sini gitu. Tetapi ujung-ujungnya akhirnya dia terjun di apartemennya bunuh diri. Jadi apa yang dicari gitu kan? Popularitas sudah ada, kekayaan juga Cantik sudah pasti cantik iya. juga pasti gitu, nama Miss Amerika gitu kan. Tapi kenapa dia harus bunuh diri? Berarti ada yang tidak bisa Something, yang bisa dia penuhi di dalam diri dia kan. Seperti orang yang merasa kesepian di antara keramaian begitu. Padahal rame, tapi dia merasa kesepian gitu. Padahal hidup ini bisa menyenangkan, tapi bagi orang-orang tertentu itu sangat tidak membawa Beban, kenikmatan. jadi beban. Iya, kenikmatan begitu. Ada satu beban yang dia tidak bisa lepaskan. Nah, itulah orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya. Buddha mengatakan di dalam Dhammapada, saya bacakan syairnya dulu ya. Diri sendiri adalah Tuhan bagi diri sendiri. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Oleh karena itu, kendalikan dirimu sendiri seperti seseorang mengendalikan kuda tunggangannya. Jadi sebetulnya orang hidup itu harus bisa dia mengendalikan di dalam kehidupannya. Makanya Buddha mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah penderitaan, itu adalah ada maksudnya begitu. Sebentar kita ada mungkin mengalami kesenangan, kebahagiaan, sebentar kita mengalami kesulitan gitu ya, penderitaan. Nah, tetapi ketika orang senang mungkin dia menikmati. Sulitnya adalah ketika orang berada di bawah. Ketika ada penderitaan, ada karma buruk, ada kegagalan, ada masalah, ada problem, itu yang belum tentu dia bagaimana mengatasi hidupnya. Nah, tidak semua orang bisa memahami ini gitu. Nah, itulah sebabnya. Dalai Lama pernah mengatakan demikian di dalam satu kata bijaknya. Kita tidak akan bisa memperoleh kedamaian di luar sana sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat kedamaian? Kita melihat di sekeliling kita
kondisi kita mungkin kita punya masalah. Tapi bagaimana kita bisa berdamai sama hidup kita kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Di luar kita akan lihat adalah semua yang tidak menyenangkan jadinya. Betul kan? Karena di dalam diri kita tuh penuh dengan gelombang, ombak, masalah, ke hal-hal yang sangat menyakitkan, yang tidak enak, semua ada di dalam diri kita. Nah, itulah kenapa akhirnya dia tidak bisa menikmati kehidupan ini. Nah, kok bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya namanya kita hidup ya kok. Ya. Nah, kan kadang kita nggak menyadari kalau diri kita itu bermasalah. Sehingga terkadang karena ulah kita sendiri membuat orang lain itu nggak nyaman dengan kita. Nah, sehingga setelah hal itu terjadi, ketika orang nggak nyaman dengan kita, kan kadang orang juga mencari sesuatu kurangnya dari diri kita gitu. Sehingga membuat kita itu kadang-kadang jadi down. Nggak yakin sama diri sendiri. Nah, bagaimana cara kita itu membangkitkan supaya kita itu harus ayo yakin lagi, ayo perbaiki diri sendiri. Kadang kan kita nggak melihat kesalahan kita. Justru kadang-kadang kita merasanya dijudge orang. Padahal kan kita juga harus melihat kan diri kita itu udah oke atau belum gitu. Kadang kan ada sesuatu yang nggak oke, yang membuat orang itu nggak suka sama kita, menekan kita. Justru kita nggak sadar malah kita itu menganggap orang itu yang berbuat. Ya. Jadi begini, Tia, sebetulnya proses dalam kehidupan kita itu adalah pelajaran-pelajaran, ya kan? Waktu ingat, misalkan kita lihat, waktu kita mau belajar, katakanlah kita mau belajar naik sepeda, ya kan? Waktu kita belajar mau naik sepeda, mungkin kita awalnya jatuh, karena kita nggak bisa tahu bagaimana menyeimbangkannya, kan? Akhirnya kita jatuh. Nah, apakah kita berhenti? Kalau kita berhenti, kita nggak akan bisa naik sepeda lagi, betul kan? Nah, tapi kita terus mencoba, gitu kan? Mencoba lagi, dan kemudian akhirnya kita tahu bagaimana cara menyeimbangkannya, dan akhirnya kita jalan mulus. Nah, sama, sepeda itu adalah faktor di luar. Seperti tadi Tia mengatakan juga adalah orang-orang di sekeliling kita mau menghujat kita, mau mengatakan apa, itu adalah faktor-faktor di luar, sebetulnya. Faktor di luar itu adalah mereka tinggal tergantung dari bagaimana kedalaman kita, mungkin kebijaksanaan kita. Kalau kita bisa mengerti, ada orang yang mengkritik kita, ada orang yang menjudge kita, belum tentu itu sepenuhnya benar, ya kan? Ada juga orang yang hanya melakukan itu supaya ingin menjatuhkan kita, atau mungkin dia tidak mampu. Misalnya dia ngomong sama kita, dia mah nggak bakal bisa begini. Tujuannya kenapa? Karena kalau sampai kita bisa melakukan itu, dia tahu bahwa diri dia nggak mampu, makanya dia akan mengatakan itu kepada kita, supaya kita jangan sama seperti dia, tidak mampu. Nah, tinggal tergantung kita nih. Nangkepinnya gimana? Nangkepinnya. Cara kita bagaimana menangkap permasalahan yang ada. Orang boleh kritik kita, tidak salah, selama yang dikritik itu memang benar, bahwa apa yang kita lakukan mungkin tidak baik dan kita perbaiki. Tapi ada orang yang mengkritik kita, tujuannya bukan untuk membuat kita lebih naik. Tujuannya untuk menjatuhkan kita saja. Itu. Nah, oleh karena itu, kita yang harus bisa pintar memilih. Ya, sama seperti tadi saya bilang, kalau andai kata kita sudah memilih, kita naik sepeda, kita jatuh, kita nggak mau, ya sudah, kita nggak bisa bertumbuh, kita nggak bisa mendapatkan ilmunya jadinya. Tapi kalau kita bisa terus mencoba, orang mau mengatakan ini, lalu kemudian kita coba, kita lakukan lagi, kita terus inikan lagi, akhirnya kita bisa mencapai. Ternyata kita rasa, oh ya, bisa juga gitu ya. Sebagai manusia kita merasa bahwa sebetulnya ada potensi juga dalam diri kita. Masalahnya kita nggak percaya sama diri kita. Iya kan? Kita yang nggak percaya sama diri. Nah, oleh karena itu, sebetulnya sangat penting kita tuh belajar dan terus ambil hikmah dari setiap pelajaran kehidupan ini. Nah, ya kok. Kalau kita ngomongin kondisi saat ini ya kok. Ya. Perkembangan zaman kan semakin berkembang nih. Kondisi orang juga berbeda-beda. Mungkin zaman Ci Erni dan kawan-kawan, mental dalam diri sendirinya itu untuk bangkit itu dia ada sendiri. Zamannya Kohari mungkin beda, zamannya Tia mungkin beda, zamannya anak sekarang itu beda jauh lagi. lebih berbeda lagi gitu. Mentalnya itu kayak kadang
kalau orang sekarang ngomong itu strawberry permen. Ih, enak aja. Kalau enak mereka cepet-cepet nih kalau anak-anak sekarang kan. Tapi sekali centok, udah deh. Nggak langsung letoy kayaknya udah deh. Langsung kayak langsung ditinggal. Jadi kayaknya mental anak sekarang itu kan sangat berbeda. Nah, itu kan berhubungan dengan diri sendiri. Bagaimana cara kita mengatasi hal itu dan bagaimana ketika kita itu menghadapi orang-orang yang sudah berbeda generasi gitu. Ya, sebetulnya sama. Saya juga sama misalnya anak saya gitu kan, berbeda gitu. Saya tadi baru ngobrol sama dia gitu kan, saya bilang, nah papi ini nggak ngerti gimana ya cara mau setting ininya itunya aja, terus Instagram begini aja papi nggak paham gitu ya. Oh ya makanya papi kan zamannya beda gitu kan. Sekarang beda kan. Anak sekarang kalau kayak gitu gampang banget gitu kan. Saya bingung gitu mau masukin judul aja bingung. Terus waktu saya menampilkan, saya buatkan podcast gitu ya. Saya tampil aja, dia bilang podcast papi itu nggak menarik untuk orang-orang anak muda seperti kita katanya. Loh, oh iya. Iya, anak muda yang kayak gini nggak cocok. Memang usianya papi ya cocoknya yang ini katanya. Nah itu zaman berubah gitu. Nah, tetapi artinya ya kita bisa pahami. Nah, sekarang supaya bagaimana nih kita tetap punya mental. Suatu ketika dia pasti akan merasakan apa? Kok hidup gua kayaknya gampang rapuh gitu kan? Kok hidup gua kayaknya kok mudah putus semangat gitu ya, putus asa dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika itu dia akan membutuhkan sesuatu yang bisa memberikan dia punya kekuatan, yang membawa dia tuh untuk bisa bertahan dan bisa mencapai gitu. Nah, kalau andai kata sekarang dia rapuh, dia tidak punya kekuatan di dalam membangun, hanya faktor adalah dia tidak pernah untuk merasa mencoba lagi dan mencoba lagi. Ya, selalu begitu dia ya sudahlah, anggap aja gitu kan, dan menyerah, putus asa. Ya. Nah, tinggal hanya bagaimana proses dia dalam menjalankan itu nanti akan menuntun dia. Karena setiap orang saya percaya mereka itu punya satu kondisi dalam hidup itu kesempatan untuk dia menyadari gitu. Saya ini mau begini aja. Kalau dia putus asa kan artinya hidup dia ya sudahlah gue pasrah aja kan. Terima aja kan. Bener nggak? Ya begitu aja kan. Saya mau hidup begini aja atau saya boleh berpikir apa yang saya mesti lakukan untuk hidup ini. Karena anak sekarang kan banyak ya udahlah milih berbaring aja daripada ngapa-ngapain kan. Betul. Gitu berarti di situ juga kalau untuk anak-anak berarti peran kita sebagai orang tua itu sangat begitu penting ya kok. Ya. Untuk supaya mereka itu memantapkan dirinya itu lebih mantap gitu. Betul. Nanti dia pasti akan cari kita. Sekarang kalau dia mampu, biarkan dia gitu. Tapi kalau suatu ketika butuh, dia pasti juga cari kita. Yes. Gitu. Berarti ini kita suatu saat perlu bikin konten yang menarik supaya anak muda mau nonton. Anak muda di luar sana, ayo komentar, kasih dong tips-tips. Atau mau bergabung dengan kita juga boleh ya, ngobrol di sini. Karena ngomongin berbicara tentang diri sendiri itu gak gampang. Betul. Iya gak sih? Dan saya boleh katakan setiap orang dalam masanya itu selalu punya cerita. Maksudnya begini, kenapa sesuai dengan topiknya ya? Kenapa orang nggak bisa berdamai? Jadi setiap orang tuh dalam hidup punya cerita hidup. Waktu kita masih kecil, misalkan kita dibully, kita dihina, sampai ada orang sekarang setelah dia waktu kecil sekolahnya dibully, dia nggak mau sekolah. Ya, ada kan? Yang akibatnya dia karena dia punya mental yang seperti itu, dia nggak mau sekolah, dia takut sekolah karena dia dibully terus gitu kan. Cerita gitu, masa kecil sudah ada. Kita remaja ada lain cerita lagi. Masa waktu kita pemuda lain cerita lagi gitu. Sampai tua ada lagi cerita. Jadi setiap orang masa jenjang hidup itu pasti punya cerita. Nah, bagaimana dengan cerita? Terutama kalau bukan cerita yang bahagia lah. Kalau bahagia kan mungkin orang menikmati gitu. Ceritanya adalah hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang membuat kesengsaraan. Nah, ini yang akan membuat orang tuh tidak merasa nyaman untuk menjalani hidup. Nah, itulah sebabnya kita harus pandai-pandai bagaimana mengembangkan kebijaksanaan dalam diri kita. Mana yang harus dipikirkan untuk cari jalan keluar, mana yang harus tidak perlu dipikirkan pada saat itu. Batas kemampuan kita di situ. Maksud saya begini,
Setiap orang kan hidup punya masalah. Ya kan? Ada masalahnya kan? Ada orang masalah itu sampai kita nih mulai pikirkan, gimana saya coba memecahkan masalah saya ini. Ya. Itu untuk membuat supaya kita punya solusi dan memperbaiki semuanya. Tapi ada orang, ya sudahlah, ada masalah saya nggak usah pikirin. Tapi ada orang sudah mikirin masalahnya, jawabannya nggak ketemu terus gitu kan. Dan itu yang membuat dia jadinya akhirnya beban, terus menderita terus gitu ya. Nah, kalau sudah sampai begitu dan batas kemampuan kita mungkin udah nggak bisa, kita mau nanya orang juga nggak bisa, ya sudah biarkan dengan waktu. Kita pikirin pun nggak membuat kita menjadi tenang dan bahagia. Hidup kita nggak bisa berdamai jadinya. Ya, biarkan dulu dia berlalu dengan waktu, nanti akan terjadi mungkin sesuatu hal yang baik. Sesuatu hal yang kita mulai mengerti, oh ternyata harus begini jalannya. Nah, kenapa saya katakan ini? Saya berikan contoh nih. Ini data saya ambil. Menurut WHO, World Health Organization, ternyata lebih dari 300 juta orang mengalami depresi di seluruh dunia. 300 juta orang. Artinya, menurut data ini, kurang lebih ada 1 juta orang yang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Bayangin tuh, 1 juta orang yang meninggal karena bunuh diri. Dan artinya, dalam setiap 40 detik, ada 40 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itulah. Karena dia tidak bisa berdamai. Orang yang punya problem permasalahan, dia merasa bahwa dia nggak punya lagi solusi nih. Akhirnya dia hanya mikirkan adalah kesengsaraan. Ya kan, ke penderitaan terus, dan dia melihat sekeliling nggak ada jalan keluar, nggak ada solusinya lagi. Yang dia pikir adalah hidup dia tuh udah tertutup. Ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apa yang harus dilakukan? Ya sudahlah, lebih bagus dia pikir akhiri hidup ini, dan kemudian ya sudah dia pikir hilang semua masalahnya. Padahal tidak ya. Nah, ya memang hilang karena orang sudah meninggal, ya apalagi kan ya. Tetapi kalau kita sebagai seorang Buddhis kan harusnya kita mengerti gitu kan. Ketika kita melakukan satu proses bunuh diri, itu kita akan masuk ke dalam alam yang sengsara nantinya. Kau ngomongin Buddhis ini ya, ada pertanyaan menggelitik. Iya, betul. Nah, kan ini soalnya ngomongin diri sendiri nih ya. Kembali lagi, kalau kan ada yang di seberang gitu kan, ya kita akan diberikan masalah atau cobaan itu yang sesuai porsi kemampuan kita. Itu kan kalau yang di luar kan, ajaran yang di luar. Nah, ini kalau Buddhism nih. Kita bisa mendapatkan hal itu kan karena perbuatan kita ya. Betul. Nah, tapi kan kadang kembali lagi kita sebagai Buddhism tuh sering banget, ya gimana lagi namanya juga karmanya. Oke. Akhirnya ini si karma ini tuh sering jadi Kambing bumerang. Kambing hitamnya orang-orang berbuat apapun itu kambing hitamnya karma. Nih, menurut pendapat kau gimana? Jadi begini, teman-teman, saya ingin katakan juga, kita tidak boleh sedikit-sedikit mengatakan, bukan artinya nggak ada karma ya. Memang karma datang, gitu ya. Karma berbuah pada. Karma berbuah, tetapi jangan kita hanya berpaku dengan karma yang datang itu. Pertanyaannya adalah, karma bisa dirubah nggak? No, tidak bisa kalau menurut saya. Karma yang berbuah itu tidak bisa dirubah. Iya. Karena itu hasil dulu kita berbuat begitu, kita pasti dapat. Iya, dapat begitu. Nah, kalau andai kata kita tahu bahwa kita kehidupan dulu hidup kita nggak tahu apa kita lakukan. Kesalahan apa yang kita kerjakan kita nggak tahu kan. Benar. Tetapi hidup kita ini pasti ada karma yang akan berbuah yang membuat kita menderita. Ya kan? Karena shock. Iya kan? Kok kayak gini sih? Kok kayak begini gitu kan? Nah, artinya kita menyadari bahwa yang Buddha ajarkan benar gitu ya, bahwa hidup kita ini ada penderitaannya gitu. Ketika karma buruk datang, dia rasakan. Kita nggak nyaman gitu kan. Tapi sekarang kita pikirkan, dulu waktu kita hidup kita nggak tahu. Tapi sekarang sudah kita belajar dhamma nih, bahwa karma akan bisa datang. Karma baik dan karma buruk akan datang. Kalau misal karma buruk yang datang, kita nggak nyaman. Kalau karma baik sih nggak usah ditanya dah, nikmati hidup. Iya kan? Nah, supaya bagaimana karma buruk ini tidak terlalu menghantam kita, sampai begitu membuat kita sangat menyakitkan, kita harus bisa mempersiapkan diri. Karma ini tetap akan berbuah. Sama seperti kalau saya mengibaratkan contoh begini. Ini air, ya, air ini
sudah hitam. Ini karma buruk yang akan berbuah. Tapi bagaimana supaya karma buruk ini jangan sampai terlalu kuat? Caranya bagaimana supaya dia tidak terlalu berdampak sangat keras untuk hidup kita? Maka kita harus banyak rajin berbuat baik dengan menambahkan air. Artinya nambah air ini adalah perbuatan baik. Kebajikan. Kebajikan inilah yang membuat mengikis sebenarnya karma buruk ini. Contoh satu yang saya ingin katakan begini. Misalkan ya, ada orang, katakanlah cerita dulu orang yang terkena, misalkan kena gelombang tsunami. Gelombang tsunami ini ada orang dari satu daerah mengalami karma kolektif, karma yang bersama-sama. Habis. Ya kan? Harus mengalami itu yang dialami. Oh iya, kayak Aceh. dulu yang Aceh. Yang terbaru, kalau saya tuh pernah mengalami dan melihat secara langsung itu yang di Di Palu, Palu, iya. Donggala itu. Iya. Yang dia juga likuifaksi, Iya. dia Macam-macam tuh ya. Saya pun lupa itu namanya. gempa, terus iya, juga betul. ini. Ya. Ada tsunami. Harus mengalami itu. Itu karma kolektif namanya. Tetapi ada orang yang pada saat kejadian itu tergulung-tergulung meninggal. Tapi pertanyaan saya, ada orang yang hidup nggak? Ada. Nah, kenapa yang lain bisa meninggal, yang lain bisa hidup? Artinya karma kolektif dia harus menerima, tapi karma baik dia bisa menolong. Begitu. Karma baik dialah yang menolong sehingga Dia meskipun terselamatkan. meskipun dia kena gelombang, orang tiba-tiba dia bisa menemukan satu pohon sehingga dia nyantel, penyangganya, dia pegang untuk di situ penyangganya. sehingga dia tidak tergulung terus yang membuat dia meninggal. Nah, itulah karma baik sebetulnya yang ikut menolong. Karma ininya tetap berjalan, tapi karma baik ikut menolong. Nah, sama sekarang misalnya gini, hidup kita hari ini sengsara. Hari ini kita hidup dengan banyak penderitaan. Gimana supaya hidup kita jangan banyak penderitaan? Ya nggak ada cara lain kan? Kita harus menanam seperti tadi air, harus memberikan hal-hal yang baik sehingga dari karma baik ini membuahkan hasil. Karma buruk yang sudah ada dimasukin yang Dikikiskan jadinya. karma buruk ini menjadi yang tadi gelap, sehingga gelapnya tidak terlalu pekat. Jadi ibaratnya hasil dampaknya nggak terlalu efek sangat keras sama hidup kita. Nah, itulah tujuannya. Itulah kenapa kita harus, saya bilang ya, karma ini bisa berubah. Persepsinya adalah begini. Kalau karma itu konstan, artinya, ya udahlah, kita nggak usah ngapa-ngapain, hidup ini sesuai sudah karma kok. Jalanin Pasrah saja. dong. Pasrah aja kan, artinya ya sudah karma. Lalu kita bisa bilang nggak nanti begini, misalkan, saya akan ada di tengah jalan. Kalau karma saya belum harusnya mati, saya nggak akan mati. Nggak bisa juga dong. Ya sudah berdiri sengaja di tengah jalan begitu. Itu kan namanya cari karma mati sendiri gitu. Orang belum waktunya ya. Nah, kalau misalnya dia bilang kalau karmanya memang saya nggak harus mati, ya saya nggak akan mati. Ya nggak bisa gitu. Atau lebih sadis lagi, atau misalnya sangat kerasnya lagi, misalkan berdiri di tengah kereta, jalan rel kereta. Kalau karmanya saya nggak mati, saya nggak akan ketabrak gitu loh. Nggak bisa juga kan? Jadi itu namanya kita menantang. Nah, itulah sebetulnya faktor-faktor inilah yang kita harus bisa sadari. Kita harus bisa mengerti dengan pelajaran yang kita dapat, kita harus bisa membangun supaya hidup yang kita jalankan itu bisa terus akhirnya membawa hal-hal. Kalaupun karma barat datang, karma buruk yang datang, jangan terlalu sangat menyakitkan buat kita. Nah, tujuannya seperti itu sebetulnya ketika kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Gitu. Kita harus mengantisipasi hal itu semua. Iya. Pak, ya. Nah, jadi sesulit apapun hidup sebetulnya, terus dijalanin dan hadapi dengan pikiran yang jernih. Nah, ya kan? Kadang kan sekarang ya, Pak, yang sering terjadi ketika masalah Nah, Emosi langsung. emosi memuncak, terus mengambil keputusan. nah, Itu baik tidak sih Kok, untuk diri kita? baik ketika keputusan itu benar. Ya, kita yang tahu sendiri kan, keputusan yang kita lakukan ini benar atau tidak kan kita tahu. Sebetulnya kita tahu gitu, sepanjang kita punya pengetahuannya. Tapi kalau kita nggak punya pengetahuannya, orang akan mengambil jalan pintas. Kalau kebiasaan seperti itu kita lakukan terus, itu baik nggak sih untuk diri kita sendiri kok? Apa yang dia lakukannya? Kayak misal gini, saya ketika ada masalah, misal masalah besar maupun kecil, langsung ambil keputusan ketika masalah itu ada gitu. Ya,
kayak langsung emosi, enggak, oh santai dulu. Mengontrol diri. Enggak bisa mengontrol diri, langsung ambil keputusan ini. Nah, kalau kayak gitu tuh bagus nggak sih? Itu menurut saya bukan soal bagus dan tidak bagus, tapi tidak tepat. Artinya gini, seharusnya adalah Buddha sudah mengajarkan kepada kita, kendalikanlah pikiran. Sebetulnya kan, dengan kita mengendalikan pikiran, sebetulnya kita bisa tahu, akhirnya kita bisa mengambil keputusan dengan cara yang bijak dan benar. Ketika kita terlalu terbawa dengan emosi, pikiran yang kita keluar adalah pikiran yang terlalu, mungkin akhirnya perbuatan yang keluar adalah perbuatan yang bisa membahayakan. Saya kasih contoh nih, gampangnya, dan ini kejadian belum lama ini. Di Kelapa Gading sini, ya, ada seorang yang bawa mobil malam-malam, kemudian suatu ketika malam-malam ada orang yang bawa motor, lalu nyenggol kaca spion mobil ini, ya kan? Dan karena yang si mobil ini nggak seneng, dia langsung berteriak kan? Ada orang kan begitu kan? Marah-marah, maki-maki. Yang punya motor ini juga tiba-tiba juga nggak mengendalikan diri, ikut marah-marah kan? Padahal gitu kan? dia yang nabrak ya. Padahal dia nabrak ya. Tapi ya dia tetap ini membalas, dan dia tambah nggak seneng ini yang punya mobil ini kan? Akhirnya, dan kemudian si yang bawa motor ini yang menabrak awal juga tetap nggak puas diri. Emosinya. Ya, jadi dia patahkan itu kaca spion orang mobil itu sambil dia kabur gitu kan. Pikiran dia naik motor, dia bisa lebih cepat gitu kan. Dan akhirnya yang punya mobil ini dengan emosinya kejar ini dia punya motor dan tertangkap karena malam sepi gitu kan. Terkejar sampai akhirnya dia tabrak itu motor dan dia lindas itu orang. Hanya gara-gara tersenggol sebentar, emosi meledak, kematian yang datang. Lalu ketika polisi menginvestigasi menemukan ini orang yang menabrak ini, ternyata mereka tetanggaan. Oh iya, yang sempat keluar di viral. Berita ya. Iya. Belum lama ini kan ya. Betul. Itu gara-gara sepele sebetulnya kan. Hanya gara-gara tersenggol, kemudian marah, saling sahut menyahut, kemudian akhirnya tidak senang. Gara-gara akhirnya seperti itu, nyawa melayang. Itu berarti sama-sama tidak bisa mengendalikan dirinya tadi. Itulah Buddha mengajarkan kepada kita. Ih, bahaya banget loh. Nah, makanya Buddha mengajarkan kita itu sangat-sangat penting sekali. Tapi kadangkala orang yang tidak tahu apa-apa pun, dia bisa emosinya membludak atau apa gitu, itu sebagai pelampiasan dia atau apa, bisa nggak terjadi gitu? Iya bisa, selama orang tidak bisa mengendalikan diri dia sendiri. Cara dia bisa mengendalikan adalah dimulai pikiran. Ketika pikiran ini masuk, kemudian dia keluar dari perbuatan, dari ucapan kita. Makanya Buddha mengajarkan kita, pikiran itu adalah pelopor. Pikiran itu pembentuk, pemimpin. Nah, kalau kita mampu, bagaimana cara kita mampu mengendalikan pikiran? Nggak ada cara lain. Harus belajar meditasi. Ketika kita belajar meditasi, sebetulnya itu kita mengendalikan pikiran kita. Ketenangannya itu ya, keseimbangannya. Iya, betul. Pantes Guru Buddha meletakkan tentang pikiran itu di nomor pertama di Dhammapada ya. Iya, gitu. Itu sebabnya kenapa kita harus bisa semua hidup ini. Makanya kita ibaratnya hidup itu mau masuk, kita mau jalani seperti di surga atau neraka. Tinggal pilih. Pikiran dikendalikan. Itulah sebabnya dari situ. Ya, mulailah bahwa kita bisa membawa kehidupan kita menjadi bisa damai, kita mencapai kebahagiaan, baik di hidup sekarang maupun di hidup yang akan datang. Itu yang Buddha janjikan kepada kita. Gitu. Berarti kalau kita, ini kalau tadi dengar ceritanya Pak Hari itu kan ya sangat sepele sekali kan ya. Iya. Cuman tersenggol berujung nyawa kematian gitu kan. Iya. Berbahaya ya, Ci ya. Iya. Tapi setiap orang kadang, apalagi kondisi malam itu kan mungkin ngantuk atau apa, mungkin dia lagi punya masalah juga, kita kan tidak tahu ya, tiba-tiba menjalan mentabrak begitu kan pasti emosi juga bisa timbul. Ya, tetap mau kondisi apapun sebetulnya selama orang yang bisa terkendali, dia tetap akan bisa mengendalikan. Makanya sebelum kita bereaksi, kita harus mulai berpikir dulu saat ini. Ketika kita mau respon, kalau pikiran kita bisa mengendalikan, maka dia tidak akan mengambilkan suatu reaksi dulu gitu loh.
respon itu cepat karena pikiran kita cepat langsung bergerak. Kita udah langsung emosi kan, kita ingin pokoknya melampiaskan gitu. Nah, tapi kalau kita sudah biasa meditasi, ada satu sepertinya penghalang yang untuk kita tuh merespon, ya, kita, gitu. untuk merespon lebih cepat. Oh ya, tahan dulu. Nah, begitu. Itulah kenapa pentingnya kita bermeditasi. Oh, jadi penting banget ya, Pak. Karena saat ini bukan hanya tentang orang tersulut emosi ya. Kayak tadi kan yang bunuh diri. Orang bunuh diri kan juga itu kan berhubungan dengan diri sendiri karena tidak bisa menerima kondisi kita. Sekarang kan juga banyak sih kok tragedi-tragedi seperti itu ya. Betul. Kalau dalam pandangan Buddhism sendiri aku. Ya. Kalau kita langsung udahlah akhiri hidup saja. Nah. Itu baik nggak sih? Ya, yang jelas pasti tidak baik. Satu, kita harus sadari dan kita harus selalu mengingatkan sama diri kita. Buddha mengatakan kepada kita, lahir jadi seorang manusia itu sangat sulit. Jadi kalau hari ini kita bisa lahir jadi seorang manusia, itu sangat batu permata yang sangat luar biasa. Oh ya, pernah dengar cerita yang diibaratkan kura-kura. Ya, yang sedang berenang di tengah laut. Samudra. Dia ingin keluar bernafas. Terus masuk ke dalam satu cincin, ya lubang dia masuk. Lubang kayu yang terapung supaya dia bisa bernafas, mengambil nafas. Itu kan nggak mudah karena gelombang ombak. Terus kura-kuranya buta. Dia buta, ya kan? Bagaimana dia bisa menemukan itu? Nah, jadi kehidupan kita jadi manusia ini tidak mudah sebetulnya. Jangan dipikir gampang. Berarti kalau bunuh diri itu tidak menyelesaikan. Tidak menyelesaikan. Artinya, ya satu, kita nggak kuat dengan persoalan. Dan kita tidak memahami persoalan itu sebetulnya. Sebetulnya kalau kita mau belajar, hidup kita itu memang bertambah matang, bertambah kuat, kualitas mental kita jadi hebat, itu dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Coba kita lihat, saya kasih contoh yang tadi. Anak kecil belajar mau naik sepeda. Kalau dia nggak mengalami jatuh, luka, lecet, dan lain sebagainya, dia nggak akan bisa naik sepeda kan? Tapi kalau dia berani, ya sudah gue coba lagi nih, ya kan? Dia naik lagi. Akhirnya dia akan bisa naik sepeda. Jadi selama kita nggak mau menerima mungkin sakit, penderitaan, ya kita nggak akan tumbuh sebetulnya. Saya kasih contoh yang sering saya bawakan di dalam ceramah ini ya. Coba pikirkan, ada orang-orang yang seorang profesional pesilancar, yang bermain itu pesilancar di gelombang ombak, ya kan? Orang yang ahli, dia justru mencari gelombang ombak yang tinggi. Semakin tinggi, semakin bagus. Karena dia akan masuk di dalam tengah situ, dan dia akan bermain di situ. Benar nggak? Dia merasa begitu bahagia. Tapi ada orang sangat ketakutan dengan gelombang ombak yang tinggi ini. Dan dia karena tidak bisa berenang dan mengakibatkan bisa kematian. Apa masalahnya? Gelombangnya sama kan? Yang satu bisa mengatasi dan bahkan bisa merasakan kebahagiaan. Yang satu ketakutan dan mengakibatkan kematian. Persoalan dalam hidup kan kayak begitu. Yang satu karena akibat persoalan hidup ini, mereka bisa bertambah kuat, menambah kematangan, memiliki kualitas mental yang bagus. Yang satu makin ambruk, makin jatuh, dan nggak ada jalan lain, bunuh diri. Nah, itulah sebabnya. Kalau kita tidak menyadari, itulah yang membuat kita tuh akhirnya tidak tumbuh sama kehidupan ini. Kita tidak naik kelas sama hidup ini. Itu kan kalau kita berbicara secara ekstrimnya begitu ya. Iya. Nah, bagaimana kalau kondisi diri kita sendiri itu berada di dalam zona nyaman? Bagus nggak sih kok? Gitu aja. Nah, kalau kita selalu, memang begini, manusia itu sebetulnya tercipta, otak kita ini dirancang sebetulnya memang selalu mau cari kenikmatan, yang enak-enak gitu, kenyamanan. Nih kita sudah duduk begini enak nih kan, sudah nyaman gitu kan, suruh bisa pindah geser sana repot banget gitu kan, kayaknya nggak nyaman lagi gitu kan. Nah, memang otak kita itu dirancang kayak gitu. Kita udah pulang nih, enak-enak duduk sambil lihat TikTokan atau main Instagram, sudah enak gitu kan, nggak mau lagi. Terus itu telepon disuruh datang gitu. Telepon atau datang atau ngapain, kita udah nggak nyaman lagi. Dan kita rasanya nggak enak begitu kan. Nah, itulah yang membuat kita, kalau kita tidak sadari, akhirnya hidup kita jadi monoton. Akhirnya kan kita kalau nggak sadar itu jadi monoton, itu terus yang kita buat kan.
Karena kita udah merasa nyaman di situ. Dan ingat, ketika kita sudah berada dalam zona kenyamanan, kita nggak tumbuh sebetulnya di sana. Makin lama kita akan makin merosot hidup kita. Karena kenapa? Ya kita udah merasa ini enak gitu kan. Ya udahlah begini aja gitu. Ya udah, nggak ada lagi yang dikejar, nggak ada lagi yang perlu di apa-apain gitu loh ya. Artinya nggak ada perlu dipikirkan. Ya sudah nyaman gitu. Gitu kan? Ada orang yang memang seperti itu. Gitu. Berarti tuh kalau zona nyaman menurut Kohari sama Ci Erni juga deh, baik nggak sih? Bukannya, kalau menurut saya, kalau andai kata gini, kalau kita berada di zona nyaman dengan masa tua yang tinggal menikmati hidup, ya sudahlah, apa gitu kan? Ya udah, kita memang menikmati hidup kan. Tapi kalau kita lagi sedang masih muda, lagi masih bertumbuh, lagi masih untuk mau berjuang, ya kita berada di zona nyaman itu belum masanya kita. Artinya kita akhirnya masa di akhir kita itu kita akan mengalami penyesalan nanti. Karena tidak berani untuk ke depannya. Iya, nggak mau ngapa-ngapain, nggak akan sesuatu yang berani kita lakukan. Iya, gitu loh. Kita bagaimana bisa mendapatkan sesuatu kalau kita nggak pernah perjuangkan itu? Karena kita sudah nyaman kan? Kalau kita sudah nyaman kan kita nggak perlu lakukan hal-hal yang lain. Karena kita sudah menikmati itu. Nah, itu sebabnya kenyamanan itu tidak membawa sebetulnya pertumbuhan. Nah, kecuali kita sudah menjelang tua, yang hidupnya udah nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, pensiun. Gitu. Ya juga sih kok. Ini agak sensitif ya kok saya bertanyanya. Nah, boleh. Lebih karena sensitif ini kan juga ngomongnya tentang diri sendiri. Iya. Bagaimana kita itu berdamai dengan diri sendiri dan mengatasi luka batin dalam diri kita ya. Menurut Kohari, pertumbuhan seorang anak, ada dan tidak ada orang tua itu kan pasti akan ada bedanya ya kok. Cara mereka menyelesaikan masalah, cara ini. Menurut Kohari itu dalam pandangan Buddhism, kalau anak yang tumbuh tanpa orang tua itu, kadang kan orang udah bisa, banyak orang itu akan just pasti gedenya begini nih, pasti begininya begitu. Yeah. Nah, kalau dalam pandangan Buddhism, bagaimana kita menolong anak tersebut itu supaya dia memiliki rasa percaya dirinya. Ya, ini jadi bukan pandangan Buddhism, tapi semua berlaku. Gitu ya, menurut saya begini. Ini satu saya baca di sebuah buku. Jadi memang hati-hati. Kalau seorang rumah tangga, sosok ayah hilang, maka ibunya harus berperan antara ibu dan ayah. Ganda dong, peran ganda. Peran ganda. Karena kenapa? Survei membuktikan. Ketika peran ayah tidak ada, sebetulnya ketegasan di rumah dia tidak tahu dan kayak gimana, terus mengatur dan sebagainya ya, dari sosok ayah begitu, sehingga anak ini lahir kenapa banyak penjahat-penjahat. Itu dari survei yang dilakukan. Jadi ketika sosok ayah nggak ada, sebetulnya yang banyak kenapa kejahatan dilakukan itu karena ya itu sosok ayah nggak ada, gitu ya. Nah, tetapi seorang anak itu bisa bertumbuh, bisa begitu berkualitas, sebetulnya peran ibu sangat penting. Coba kita lihat Thomas Alva Edison, penemu dari lampu ini. Waktu dia masih kecil, dia dikeluarkan dari sekolah karena dianggap dia adalah orang yang bodoh, begitu kan? Terus kemudian ibunya mengatakan sama dia, "Nak, kamu ini anak yang terlalu pintar, sehingga kamu sekolah di sana nggak cocok lagi. Maka biarkan ibu yang mengajari kamu, karena kamu akan menjadi seorang yang sangat luar biasa." Jadi ibunya yang berperan, dan orang-orang yang punya ibu yang punya kualitas begini, maka anak-anaknya semua jadi hebat. Jadi peran ibu sangat penting di sana sebetulnya. Nah, bagaimana sekarang supaya anak kita, memang supaya anak kita punya kualitas, ya ibu sangat memegang sangat peranan penting, karena ibu adalah dia yang melahirkan. Jadi dia punya perasaan dan kuat, gitu. Jadi dia yang harus lebih berperan sebetulnya. Nah, oleh karena itu seorang ibu harus bisa bagaimana memotivasi, kapan dia harus bisa bersikap tegas kepada anak, kapan dia harus bisa mengajarkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Kita tidak boleh mengatakan kalau dia udah salah, oh ya nggak apa-apa terus gitu ya. Itu salah orang, taruh
buang kulit pisang sembarangan jadi kamu jatuh gitu. Jadi dia kalau andai kata merasa bahwa apa-apa semua benar, itu yang membahayakan. Karena nggak ada perbuatan dia yang salah. Dalam pikiran dia adalah semua perbuatan dia benar. Ini salahnya orang karena taruh pisang sembarangan, taruh kursi sembarangan, jadi dia kesandung jatuh gitu. Nah, itu yang cara pengajaran kita yang salah gitu. Nah, jadi kalau sudah kayak begitu, ya yang kita lihat adalah anak-anak yang lahirnya jadi tidak perkembangan jiwanya jadi nggak matang, dan akhirnya ya itu dia membuat mencari sosok dia sendiri yang dia nggak temukan. Nah, jadi masalah gitu. Jerry, ada pertanyaan Bambang Pamungkas nggak? Pamungkasnya banyak. Saya kasih tips terakhir lah ya. Bagaimana cara kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Ini kan sangat penting ya. Cara kita berdamai dengan diri sendiri ya, itu ada beberapa tips yang pertama, kita harus sering memberikan waktu untuk diri sendiri. Waktu untuk diri sendiri merenungi gitu. Bermeditasi. Supaya kita tahu nih, kita ada bagaimana kita bisa mengendalikan hidup, bagaimana kita menikmati kehidupan, bagaimana kita tahu menjalani hidup dan lain sebagainya. Itu adalah waktu untuk diri sendiri. Jadi kita harus siapkan waktu untuk diri kita. Bermeditasi, kita berkontemplasi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus bisa belajar untuk membuka diri kita. Membuka dengan apa yang ada. Peristiwa yang datang di dalam diri kita, baik atau buruk, itu semua kita harus bisa membuka diri dan menerima kenyataan yang ada. Supaya kita bisa mengetahui gitu. Oh, kalau saya mendapatkan karma yang buruk, tidak menyenangkan. Ini loh rasa yang tidak menyenangkannya. Dan mulailah kita akhirnya berpikir dan melakukan sesuatu untuk membawa hidup kita hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan. Hal yang kedua. Yang ketiga adalah lakukan satu kegiatan yang positif. Jadi hidup ini sebetulnya kalau mau dibilang sulit juga enggak, ya, dibilang gampang juga enggak gitu ya. Tapi kalau kita lengah sedikit, maka kita akan masuk dalam jalur yang salah gitu kan. Nah, jadi lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat, sehingga kita merasakan bahwa banyak hal yang ingin kita kerjakan gitu. Tapi kalau kita dalam kegiatan kita kumpul sama orang negatif, hal-hal yang negatif, maka kita akan bisa mencapai sesuatu kehidupan yang mungkin bisa menjadi masalah begitu bagi kehidupan kita. Dan yang keempat, cara kita berdamai untuk diri sendiri itu menangis sebetulnya. Tiap malam menangis tuh. Ya. Bagi wanita ini hal yang biasa gitu ya. Menangis. Tetapi bagi pria mungkin hal yang tidak biasa gitu ya. Karena apalagi kalau orang tuanya bapaknya sering ngomelin waktu masih kecil, kamu lelaki nggak boleh menangis. Nah, harus kuat gitu. Nah, ya harus kuat. Padahal ini salah juga gitu. Berdasarkan buku yang saya baca. Ini survei juga ya mengatakan, kenapa akhirnya lelaki itu lebih pendek umur daripada wanita? Kenapa? Karena dia jarang menangis. Kalau wanita ketika itu dia udah surveinya, survei benar. Bahwa wanita dengan beban yang dia tinggal gampang mengeluarkan air mata. Lepas. Dengan dia mengeluarkan air mata, dia sebetulnya melepas itu sebetulnya. Tapi laki itu kan ditahan. Akhirnya stroke di sini. Oh, jadi berarti menangis itu bukan berarti lemah ya? Bukan lemah. Ambil kesempatan, menangislah, lepaskan semua supaya hilangkan bebannya. Jadi sebetulnya penting gitu. Menghilangkan beban bukan menyelesaikan masalah. Bukan menyelesaikan, hilangkan dulu sesaat. Biar lega dulu. Lega dulu. Nah, sambil kita berpikir lagi jernih, apa sih yang saya harus lakukan dengan masalah yang saya hadapi, ya kan? Tapi lepaskan dulu gitu. Nah, itu salah latihan. Dan yang kelima adalah latihan untuk bisa menerima. Menerima bahwa segala kondisi selalu bisa terjadi, baik atau buruk yang tadi saya bilang gitu ya. Ya, itu yang penting. Dan kemudian adalah hadapi semua rasa takut. Artinya dalam hidup mungkin kita mau lakukan sesuatu takut ini, takut itu kan. Nah, kita harus bisa berbuat supaya berani mengambil satu sikap. Karena kalau kita nggak berani melakukan sesuatu, nggak ada sesuatu yang kita bisa dapat. Gitu. Contoh misalkan, ini pepatah bijak bilang begini. Kalau kita nggak berani mengarungi lautan, maka kita tidak bisa menemukan pulau yang baru. Ya kan? Kalau kita hanya diam di tempat ini, kita nggak berani mengarungi lautan, maka kita akan diam di tempat ini aja kan, nggak bisa menemukan pulau yang lain.
Sama kalau misalnya anak muda nggak berani untuk misalnya memulai bisnis, takut ini, takut itu, ya, akhirnya nggak akan bisa punya bisnis. Nggak berkembang. Nggak bertumbuh, nggak berkembang, ya kan? Nah, itu deh. Dan kemudian cara kita bisa berdamai adalah kita biarkan kesalahan dari masa lalu kita. Apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu, itu loh masa lalu. Dia sebetulnya nggak hadir di sini. Karena kita pikirkan, maka dia akan ada lagi di sini. Timbul lagi kan? Padahal ini sudah lewat. Tapi karena kita pikirkan, dia ada lagi sekarang di masa yang sekarang ini. Tapi kalau kita bisa melepaskan semuanya, maka kita sebetulnya kita menjalani hidup kita ke depan. Gitu. Nah, yang berikut kita harus tanggung jawab sama hidup ini. Artinya gini, kita harus apa yang kita mulai cara kita berpikir, berbuat, bersikap, dan berkata, mulailah hal-hal yang baik, yang benar. Supaya membawa kehidupan kita itu hal-hal yang baik dan benar juga. Nah, itu tanggung jawab kita. Nggak ada orang lain kan? Gitu. Nah, kemudian belajar untuk memaafkan. Artinya gini, kita mungkin bisa salah sama diri sendiri. Kita boleh maafkan sama diri kita sendiri. Ada orang lain yang salah sama kita, belajar juga memaafkan. Kalau kita nggak bisa memaafkan, ada orang yang menyakiti kita, atau melukai kita, ada yang menghina kita, atau mungkin melecehkan, dan lain sebagainya. Dan kita itu menjadi beban buat kita nggak bisa berdamai sama diri kita. Nah, mulailah belajar untuk bisa memahami. Dan terakhir, sadari hidup adalah duka. Seperti kata Buddha. Sadari kan, bahwa kehidupan ini adalah duka. Kita akan menikmati hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita merasa nggak nyaman dengan rasa yang karma buruk ini, maka ya perjuanglah supaya kehidupan kita yang akan datang, kita naik di surga. Kita menikmati kebahagiaan. Nanti sudah bahasanya habis, turun lagi di alam manusia, gitu kan? Terus bertumbang. Lahir kita lagi, belajar lagi, gitu kan? Nah, begitu. Jadi terus menerus ya. Ya. Tidak bisa stuck di betul. Itu adalah tips 10 ya kok tadi. Iya. Itu. Ada 10 Banyak harus dijalanin. Tapi ada yang poin yang pertama tadi itu. Oke. Itu berdamai dengan diri sendiri deh tadi. Iya, artinya kita selalu berintrospeksi sama diri sendiri. Memberikan waktu untuk diri kadang sendiri. Banyak kan orang bilang, aduh saya nggak punya waktu untuk senam, saya nggak punya waktu untuk merawat diri sendiri, karena kerjaan saya lebih banyak gitu. Iya. Nah, itu gimana caranya itu? Iya, jadi sebetulnya kalau saya bilang ya, kalau orang-orang yang sering mengatakan itu, bisa jadi sebetulnya dia tidak tahu bagaimana cara memanage waktu. Karena banyak kan orang kayak gitu kan. Cara bagaimana mengatur waktunya, time managementnya gitu loh. Ya, waktu mengatur waktunya dia tidak paham begitu. Karena semua orang sama kok. Waktu semua orang punya 24 jam. Mau pengemis, mau seorang presiden, mau raja, waktunya sama. Tapi ada seseorang yang bisa mendapatkan hasil setiap tahunnya gitu kan. Ada orang-orang malah jadi mundur gitu. Karena dia nggak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan hal yang penting untuk hidup dia. Nah, itu artinya orang itu ya, dia tidak tahu bagaimana saya mesti ngatur waktu ini gitu. Gitu. Sering kan, banyak kan, bener nggak dia? Iya. Diri kita sendiri gitu. Aduh, kok nggak punya waktu nih. Pagi udah kerja, pulang harus begini, ngurus rumah tangga, ya kan? Iya sih. Benar. Iya. Ini berarti luar biasa ya untuk hari ini. Cici ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup kali ya. Iya. Udah ini juga. Ada tips lagi? Terakhir closing. saya mau Closing katakan, statement. ya terakhir saya mau katakan apa yang Buddha katakan ya. Jadilah pelita bagi dirimu sendiri, jadilah pelindung bagi dirimu sendiri, janganlah mencari pelindung yang lain, jadikanlah kebenaran Dhamma sebagai pelita dan pelindungmu. Mantap. Ini harus diingat-ingat ini. Iya. Oke. Itu adalah pesan dari Kohari. Saya juga mau menambahkan untuk wahai seluruhnya, apalagi kaum muda, karena hari ini kita membahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Ingat, apapun yang kalian lakukan, jangan sampai kalian bernasib buruk dan berujung tragis. Nah itu. Sehingga kalian kalau mau membuat keputusan, ayo dipikir ulang. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Baik. Iya. Karena ini kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Episode selanjutnya. Semoga kita semua selalu sehat-sehat. Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya.